Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Nah, ini adalah video lanjutan kemarin pas waktu aku ke pasar. Nah, ini lanjutannya ya teman-teman. Jadi sengaja videonya itu aku pisah menjadi dua. Jadi videonya tuh nggak aku jadi satu sama pas waktu aku belanja. Ini aku tuh lagi bongkar belanjahan ya. Alhamdulillah dengan budget 176.000. Alhamdulillah semua keperluan atau kebutuhan aku itu udah tercukupi gitu ya teman-teman. Jadi inilah enaknya food prep gitu ya teman-teman. Jadi lebih hemat gitu ya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Ya salah satunya yaitu lebih hemat ya, baik hemat waktu ataupun hemat budget juga. Nah, ini aku tunjukin kemarin itu aku tuh beli ini ya rambutan. Untuk rambutannya ini aku beli 2 kilo dengan harga 15.000. Seperti biasa ya, sepulang dari pasar biasanya sebelum aku bersihin sayur-sayurannya itu aku taruh di tampah dulu. Dan ini yang pertama kali aku kerjakan yaitu motong tempe ya. Karena kalau nggak dipotong kayak gini si tempenya ini nggak masuk ke dalam ebok. Nah, untuk tempenya itu untuk satu tempe itu harganya itu 5.000 dan aku tuh belinya itu dua. Nah, ini untuk boxnya itu aku kasih alas dulu sama kertas biar agak tahan lama gitu ya teman-teman. Cuma tergantung tempenya juga ya, karena pernah aku tuh waktu itu punya tempe ya ditaruh seperti ini biasa ya. Itu pas waktu udah 2 hari si tempenya itu langsung menghitam teman-teman. Dan pernah juga nyimpen tempe sampai 1 minggu itu si tempenya itu masih bagus mulus teman-teman, warnanya itu tetap putih, terus juga rasanya itu masih seperti biasa gitu, enggak bau enggak apa gitu ya. Jadi mungkin tergantung tempenya gitu ya teman-teman. Seperti halnya tahu ini, aku tuh sampai sekarang belum tahu cara menyimpan tahu supaya tahan lama ya teman-teman. Soalnya udah berbagai cara aku lakukan, kayak direbus dulu sebelum aku masukkan ke dalam kulkas gitu ya, terus juga dikasih air sebelum dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Udah itu semuanya aku lakukan, tapi tetap aja gitu ya kalau udah 3 hari atau lebih dari 3 hari itu kayak bau gitu ya teman-teman si tahunya itu. Jadi mohon ya yang tahu cara menyimpan tahu itu lebih tahan lama boleh ya ditulis di kolom komentar. Nah, ini aku tuh beli tahunya itu 2 bungkus. Alhamdulillah untuk tahunya ini harganya murce banget ya teman-teman. Harganya itu dalam satu bungkusnya itu cuma 4.000 dan aku tuh belinya itu 2 bungkus. Sedangkan kalau di penjual lainnya itu rata-rata pada ngejualnya itu 5.000 atau 6.000. Jadi beda-beda penjual ya, beda-beda harga gitu ya teman-teman. Nah, selain tahu aku juga beli oncom. Ini oncomnya itu aku tuh beli 2 bungkus. Satu bungkusnya itu harganya itu 2.000. Rencananya ini si oncomnya itu mau aku bikin sambal lenca. Kalau enggak di sambal dibikin godoh gitu ya, atau dibikin gorengan gitu. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya sampai sekarang aku tuh belum bisa konsisten upload video. Awalnya sih pengen upload video itu 3 kali dalam 1 minggu gitu ya teman-teman, tapi sampai sekarang aku tuh belum bisa menjadwalkan untuk upload videonya itu di hari apa gitu ya. Apalagi sekarang aku tuh ngerasa semakin sibuk semenjak aku tuh gabung di FB Pro ya. Jadi aku tuh harus bisa mengatur waktu gitu ya teman-teman, untuk di Facebook, untuk di YouTube, belum juga untuk di dunia nyatanya. Apalagi kita itu sebagai manusia itu kan harus tetap memprioritaskan keluarga dan urusan akhirat gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah gitu, butuh perjuangan banget ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita semua yang sekarang lagi berjuang di dunia perkontenan, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membuahkan hasil gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman untuk motong-motong sayurnya. Ini aku tuh sambil cerita nih ya, tapi nggak apa-apa ya, biar pembicaraannya itu nggak itu-itu aja gitu ya, biar nggak bosen. Jadi aku tuh alhamdulillah untuk terjun ke dunia Facebook Pro itu udah 1 bulan ya. Jadi aku tuh awalnya enggak berminat untuk menjadi karyawan Meta atau menjadi
konten kreator Facebook Pro gitu ya, hanya untuk iseng-iseng aja gitu awalnya. Tapi semakin kesini aku tuh semakin tergiur gitu ya, setelah aku tuh selalu ngelihat postingan yang lewat di beranda aku tuh yang pada gajian di Facebook Pro gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh akhirnya aku terjun gitu, aku bulatkan untuk mantep terjun ke dunia Facebook Pro. Mudah-mudahan di sini ada rezekinya, di sana juga ada rezekinya gitu ya. Mudah-mudahan keduanya itu bisa menghasilkan ya teman-teman, Masya Allah. Ya selagi kita bisa, apa salahnya kita itu berusaha ya teman-teman. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita itu nggak bisa memaksakan kehendak Allah ya. Jadi kita itu hanya bisa berusaha, untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk isi konten Facebook Pro selanjutnya itu rencananya aku tuh pingin isi kontennya itu tentang usaha kecil-kecilan di depan rumah ya, atau jualan kecil-kecilan gitu, biar isi kontennya itu enggak campur aduk gitu ya teman-teman. Atau aku tuh kadang bingung gitu ya, ini konten untuk Facebook atau YouTube gitu. Tapi kalau beda isi kontennya itu kan enak gitu ya. Kalau di Facebook itu rencananya pengen tentang jualan di teras rumah gitu, tapi kalau di YouTube pengennya itu kegiatan ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini Facebook Pro aku tuh isi kontennya tuh masih campur aduk gitu, masih tentang sekitar kegiatan ibu rumah tangga. Tapi insya Allah nanti setelah lebaran puasa ini aku tuh pingin khususin gitu kalau di Facebook itu tentang jualan kecil-kecilan di teras rumah, karena aku tuh pingin nanti pas waktu setelah lebaran atau pas waktu lebaran tuh pengen jualan gitu teman-teman. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku inginkan dan apa yang aku saat ini lagi perjuangkan gitu, mudah-mudahan terwujud gitu ya teman-teman. Jadi sedikit cerita lagi nih, aku tuh dulu pernah jualan di teras rumah ya teman-teman, sekitar 1 tahunan. Nah jualannya itu ya makanan ringan gitu ya, pokoknya jualan kecil-kecilan gitu. Terus juga ya dulu tuh jualan sembako juga gitu. Cuma pas waktu itu berhenti gitu jualannya, karena waktu itu abinya tuh sakit keras ya, sakit diabetes yang lumayan parah gitu. Jadi semenjak abinya sakit aku tuh berhenti ngewarung gitu ya, atau jualan di teras rumah. Dan sekarang aku tuh pingin jualan lagi seperti dulu, tapi kalau sekarang tuh pingin jualannya itu fokus ke makanan anak-anaknya aja gitu, enggak jualan sembako gitu ya teman-teman. Kalau dulu itu kan jualannya itu kan campur gitu. Nah ini alhamdulillah setelah dibawa ngobrol, Masya Allah udah selesai aja nih aku ngebersihin sayur mayurnya. Dan inilah belanjaan yang aku beli. Nah ini aku sepil untuk harga-harga sayurnya. Itu untuk terong harga 5.000, dan ini sayur sopnya itu 3.000, terus tempe 10.000, tahunya 8.000. Terus ada oncom juga, oncom itu harganya 4.000 2 bungkus. Terus ada rambutan 2 kilo 15.000. Terus juga aku beli ikan asin tawar, ini harganya itu 10.000, lumayan banyak ya. Ini tuh rasanya tuh nggak asin kayak kerupuk gitu teman-teman. Dan ini aku tuh beli cabai hijau 2.000, terus juga jamur 5.000. Terus juga aku beli kikil. Untuk kikil itu harga setengah kilonya itu 12.000 ya. Ini lumayan agak banyak. Ini tuh requestan Pak suami, katanya udah lama nggak makan kikil. Dan ini aku beli tomat, ini segini tuh 4.000 ya, sama bawang putih. Itu bawang putih untuk satu bonggolnya itu 3.000 ya teman-teman. Terus juga ada jengkol, jengkolnya ini 15.000. Terus selain jengkol juga aku beli timun. Ini untuk timunnya itu aku beli 1 kilo. Ini Masya Allah imut-imut banget ya, kecil-kecil. Ini tuh rasanya manis. Itu harganya tuh cuma 8.000 ya 1 kilonya. Dan juga aku beli rebung juga 5.000. Terus ikan layangnya ini harga 10.000, dapat 6 ekor ikan ya teman-teman. Dan juga selain beli ikan layang, di sini juga aku beli ikan asin teri, ini 10.000. Ini lumayan banyak juga.
Terus selain beli itu aku juga beli toge, ini togenya itu 3.000 ya. Terus juga ada tahu, ini tahu coklat tapi ada isinya, ini harganya itu 4.000. Terus juga ada tahu kopong, ini untuk dibikin tahu jeletot ya rencananya, ini tuh 5.000. Terus juga ini ada kemangi juga harganya 1.500. Dan juga selain beli kemangi aku juga beli genjer ya teman-teman. Ini genjernya itu 2 ikat cuma 3.000. Untuk tulangan ayam dan ikan gerpu yang tadi aku bersihkan itu udah aku masukkan ke dalam kulkas. Sengaja ya aku langsung masukkan ke dalam kulkas karena si kucingnya itu nggak mau pergi teman-teman. Dia tuh selalu ngintai gitu ya, nunggu aku lengah gitu. Jadi dia tuh sok kadang-kadang ya gitu ya teman-teman, walaupun kucing peliharaan tapi tetap aja gitu sok kadang-kadang agak jahil gitu. Makanya aku tuh langsung aja aku masukkan si ikan dan tulangan ayamnya itu ke dalam kulkas biar lebih aman gitu ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai, langsung aja aku tutup si boxnya ini. Dan untuk yang separohnya itu ya biasa ya ditaruhnya itu di plastik karena nggak muat gitu kalau ditaruh di box semua. Oh ya, untuk tulangan ayam itu aku beli dengan harga 10.000 ya teman-teman, dan untuk ikan gerpunya itu 25.000. Jadi total semua belanjaannya itu 176.000. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, dengan uang 176.000 ini tuh sudah cukup untuk 1 minggu atau 10 hari ke depan ya teman-teman. Untuk videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila di sepanjang video ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.